bahwa dia kesel karena netizen banyak yang belain Irwan ya. Masih Pak kesel, coba kita baca ini. Baca kamu sendiri yang baca. Iya, Aku nggak kelihatan soalnya. Baca. Irwan adalah Maya Estianty versi cowoknya selalu Pasti nanti dapat kehidupan yang lebih selalu baik. positif, pasti nanti dapat kehidupannya lebih baik. Kelihatan tahan nangis dianya, matanya lihat ke atas terus. Semangat kok Irwan, banyak orang yang mendoakanmu untuk bahagia. Iya, ini komentar orang kepada kalau Irwan Chandra adalah Maya Estianty-nya cowok, berarti Lia adalah Oke, next yang berikut. Ada lagi? Gue tahu banget sih perasaan Li dipeluk Irwan. Malu abis sampai gak bisa ngomong apa-apa. Dalam hati merasa bersalah dan gak berani ketemu Irwan. Wah, jujur Li, perasaanmu apa waktu dipeluk? Pas ya, kaget sih ya. Kaget ya. Udah 7 tahun gak ketemu, dia tiba-tiba bro gimana kabar, terus dia peluk. Kaget aja, oh ya baik. Udah gitu. Padahal pernah ngebayangin nggak kalau ketemu dia tuh akan terjadi apa? Sudah beberapa kali aku mau ketemu. Pas antar anak, dia selalu tinggal anak pergi. Aku bilang, ya siapa tahu nggak sengaja kita ketemu, say hi gitu kan, boleh lah. Kamu sudah punya rancangan nggak kalau ketemu dia tuh mau ngapain sebelum-sebelumnya? Ada nggak rancangan? Enggak ya, paling ya kita ngobrol gimana kabar. Terus lebih pingin bahas anak sih, biar anak nggak bingung sana sini. Tapi karena begitu kejadian sesungguhnya malah yang jadi gitu ya? Ya kaget betul bagian. Next yang berikutnya kita akan tunjukkan ya. Ini berikutnya ya, kita mau tanya. Tangan Li yang berdarah itu, sehari sesudah kita mengundang Irwan Chandra, itu apa yang terjadi? Karena dia bilang di captionnya bunyinya, si bapak itu, bapak siapa ya kan? Tapi sebelumnya kita lihat dulu profil bintang tamu kita yang berikut ini. Syamsir Alam, pesepak bola yang sempat memperkuat timnas dari level usia 14 hingga 23 ini mundur menjadi pesepak bola di usianya yang ke-25 tahun dan menjadi host dalam sebuah acara petualangan My Trip, My Adventure. Lewat Instagram, Syamsir mengumumkan terpaksa menunda resepsi pernikahan dengan kekasihnya Bunga Jelita, Putri Indonesia 2017 karena wabah virus corona, namun akad pernikahan keduanya dilakukan sesuai rencana pada 21 Maret mendatang. Benarkah Syamsir tetap melangsungkan pernikahannya dengan Bunga Jelita? Dan bagaimana rencana Syamsir untuk pernikahannya bersama Bunga di tengah wabah corona? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Jadi Syamsir Alam, ini kita lihat postingannya sama Bunga Jelita yang harusnya menggelar resepsi ya. Resepsinya di tanggal 21 Maret. Ini minggu depan ini. Tapi hari Sabtu ini kan ya. Tapi pemberkat akadnya? Kan aku sama Bunga Islam. Jadi yang sakral di Islam itu kan ijab kabulnya. Jadi akadnya memang tetap berjalan, tapi resepsinya kita undur sampai belum tahu kapan. Belum tahu kapan ya. Gimana sebenarnya ketika ini muncul wabah tuh udah diumumin ada satu pasien positif, 2 dan seterusnya. Apa yang bergejolak di keluarga kalian tuh apa yang terjadi pada saat itu? Sebenarnya keluarga menyerahkan ke kita berdua. Kita baru memutuskan itu hari Minggu kemarin gitu. Jadi ini kan masalah udah dunia ya. Jadi kita putuskan resepsinya kita undur aja. Karena demi kebaikan bersama sih. Pertimbangannya gitu. Apa yang memberatkan kamu untuk ya udah deh ini dulu. Pasti kan ada pro konnya pasti kan. Iya, itu satu demi kebaikan bersama, kedua kan memang anjuran dari pemerintah untuk menghindarkan keramaian gitu. Itu pun akadnya nanti kurang dari 100 orang, jadi cuma keluarga inti aja yang penting sah dulu aja. Ya memang anjuran pemerintah. Terus apa lagi sih yang membuat kamu sempat berkecamuk di benak kamu untuk ya udahlah gitu. Pasti kan ada ya. Kayak aduh lanjut aja deh. Kan katanya Gubernur sempat bilang kan boleh asal gini gitu. Kalau aku sih resepsi itu kan kita ngundang teman, ngundang tamu buat berbahagia bersama gitu. Tapi kayaknya kalau dalam keadaan saat ini kurang plong aja gitu. Jadi mungkin mudah-mudahan cepat membaik baru kita gelar resepsi jadi semuanya bisa happy bareng-bareng. Ya, supaya tamunya juga kasihan tamunya kali jadi agak was-was juga ya. Betul. Tapi mereka harus datang, nggak enak tapi gitu. nggak enak gitu. Betul. Jadi nanti kamu akadnya juga gini. Akadnya dari jauh. Harus salaman kan sama mertua. Oh iya kalau gini iya sama mertua. udah dibayangkan apa yang terjadi pada saat akad akan dilakukan apa tuh pembersihan, desinfektan, siapin apa gitu. Ikut pemerintah sih ada hand sanitizer, ada buat suhu badan itu, sama ada ruang isolasinya juga. Oke. Nah sekarang Bunga lagi dipingit nih sekarang. Dari hari Minggu kemarin udah nggak ketemu. Udah ketemu, terus apa yang terjadi?
Enggak, aman-aman aja. Oh, aman-aman aja tapi ya? nggak boleh video call juga. Oh gitu, jadi nggak ketemu. Jadi Tapi WhatsAppan WhatsAppan boleh? WhatsAppan boleh. Tapi masih ada yang harus disiapin nggak? Insya Allah semuanya udah aman sih. Udah aman ya? Udah aman. Jadi nggak ada perintilan. Kan kadang-kadang mendekati hari H tuh semakin yang... Kita emang repot banget karena kita berdua yang ngurusin, Ngurusin. bener-bener berdua. Tapi kita dikelilingin orang baik, WO-nya sama vendornya sangat mendukung kita. Jadi mereka pengertian banget sama Oke. Terus kamu kan umumin ini kan di sosial media. Untuk Ya. tamu-tamu yang nggak jadi diundang tuh kalian melakukannya gimana? Lewat WhatsApp atau Kemarin udah aku broadcastin satu-satu sih. broadcast satu-satu juga? Oke. Terus mereka gimana responnya? Mereka bilang itu keputusan yang sangat bijaksana. Yang penting kalau di Islam akadnya, penting kalian sah dulu. Iya. Nanti kedepannya Tapi semoga lebih baik. mengurangi hadiah-hadiah dong. Nggak kepikiran itu sih, terus lebih Udah kepikiran. kepikiran ya? Semoga dunia ini makin aman aja lah Betul, gitu. betul. Oke. Nah ini kan Bunga kan dipingit, nggak boleh video call, tapi boleh nonton TV kan? boleh. Cela. Boleh. Apa nih? Mau ngomong ya udah sampai ketemu hari Sabtu, insya Allah ijab kabulnya lancar. Jadi Amin. pas ketemu udah jadi istri. Yeay. Gimana kamu menuju hijab kabul? Apa yang berkecamuk di dalam? Deg-degan sih karena kan ijab kabul itu sakral. Jadi kadang-kadang lagi nyetir tuh suka ngafalin sendiri. Oh ya, udah hafal nih sekarang. Udah hafal, insya Tadi Allah. suruh Aku ngafalin. hafalin tadi kan ngomong Pancasila sama akad nikah itu kan sama-sama penting. Oh, sama-sama penting, coba Iya, udah hafal. coba Latihan dulu. Apa? Ijab kabul. Emang boleh? Boleh nggak sih? Boleh gak sih? Iya sih, oke baiklah. Aku nggak tahu juga. Nanti hari Sabtu aja Nggak ya. tahu juga ya. Daripada salah nanti kan ntar diundang lagi ke sini. Benar. Ya, jadi deg-degan ya. Tapi yakin ya, udah yakin ya. Orang Sabtu mau nikah ditanya yakin nggak? Dan dia jawabnya gini, "Hah, iya. Ya harus yakin. Harus yakin, Tapi ya. bukannya tadinya harusnya Februari. Harusnya Februari, tapi ada juara duanya Bunga itu nikah Februari kemarin tanggal 2. Iya, Jadi iya. kita Geser. ngalah. Iya. Oke, baiklah. Nah, ini ada satu cerita lagi nih. Kalau ini kan cowok-cowok ya kan. Kita undang satu perempuan di sini untuk bercerita karena kemarin dia mengunggah sebuah foto USG. Bunyinya adalah hey you gitu. Kita bingung. Padahal kan dia belum menikah. Dia hey you kepada siapa gitu ya. Kita lihat dulu profil Kesha Ratu Liu berikut ini. Kesha Ratu Liu, aktris yang pernah bermain dalam sinetron Suci, namun kini lebih dikenal sebagai selebgram dan YouTuber ini Februari lalu mengunggah foto hasil USG dan membuat netizen mengatakan bahwa dirinya hamil padahal belum menikah. Namun tak lama dari itu ia menjelaskan bahwa dirinya terkena tumor payudara. Pada 29 Februari, tunangan dari Adi Permana ini melakukan operasi. Hasilnya adalah tumor jinak dan sudah berhasil diangkat. November 2019 lalu, perempuan berusia 21 tahun tersebut merubah penampilan dengan menggunakan hijab, namun foto-foto saat belum berhijab masih berada di Instagram miliknya dan membuat netizen mempertanyakan mengapa foto tersebut tidak dihapus. Bagaimana kisah Kesha Ratu Liu menghadapi tumor dalam dirinya dan mengapa ia tak menghapus foto sebelum dirinya berhijab? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Selamat ya, kemarin kamu mendapatkan Fashionable Hijab. Iya, penghargaan dari Insert Fashion Award gitu ya. Nah, ini kita mau tanya udah lama sih sebenarnya. Kan kamu sempat memposting dan membagi cerita bahwa kamu ada apa ya namanya itu Tumor payudara, FAM, tumor payudara. Tapi udah dibiopsi ya? Udah dibiopsi, udah diangkat terus dibiopsi, tapi akhirnya udah ada hasilnya juga dan jinak. Oh, dan jinak. Oke. Kita pengen tahu. Ini kan bukan sesuatu yang mudah buat perempuan manapun ketika tahu ada yang tidak beres di organnya intimnya begitu ya. Nah, kamu bagaimana caranya menguatkan untuk kemudian periksa dan mengambil langkah lebih jauh ya untuk diambil dan lain sebagainya? Kalau aku sih kayak kalau misalkan ada yang aneh dari tubuhku, itu aku pasti langsung cek medis Oke. gitu. Karena kan kita nggak bisa menerka-nerka kayak tiba-tiba misalkan sakit terus ada benjolan, kita kan nggak tahu itu apa. Terus abis itu kalau misalkan kita nggak tahu medisnya kan nggak tahu harus berbuat apa. Makanya kalau misalnya ada apapun di dalam tubuhku itu aku pasti medis dulu, dilihat dulu dalamnya itu apa. Ketika terus kemudian dokter bilang bahwa itu ada tumor gitu, apa yang respon kamu gimana? Aku sih responnya kaget, terus habis itu sempat drop juga, sempat kayak panik juga. Aduh, tumor kan namanya aja udah serem ya. Tapi pas ternyata aku searching, terus kayak kasih tahu juga ke bunda itu kayak harus apa bun gitu, ikutin aja apa kata dokter. Dan ada support dari pasanganku juga, support dari keluarga juga, sampai Dari Mas akhirnya Adi. sampai akhirnya berani untuk
ya udah deh ikutin dokter, operasi, suruh operasi, ya udah operasi. Jadi kayaknya sempat drop. Nah, yang ketika kamu drop tuh apa yang kamu alami? Yang terjadi apa? Yang terjadi sih cuman kayak lebih takut untuk dioperasinya aja sih. Aku bukan takut untuk kayak tumornya gitu, Nggak karena takut? nggak takut karena aku kan ada keturunan juga. Maksudnya ada beberapa Yang memang keluargaku ada yang memang ada jinak? enggak, waktu itu ganas semua. Gitu. Nah, makanya pas aku ini kayak kalau misalkan aku nggak bertindak lebih Sekarang? cepat, pasti kan takutnya jadi apa-apa di dalam. Makanya itu yang mendorong aku supaya ayo dong Keisha harus angkat karena supaya tahu ini tuh apa sebenarnya gitu. Ini mungkin nggak karena kamu stres sih munculnya itu? Enggak, itu lebih ke pola makan sih, Kak. Jadi sekarang perubahan ke gaya hidup kamu berubah? Iya berubah tapi nggak yang drastis banget gitu, pelan-pelan. Pelan-pelan. Kayak Mas Adi pesan apa? Pesannya cuman makannya yang bersih, terus abis itu jaga makan, jaga semuanya, jangan stres juga. Kalau stres sih lebih kayak dia berkembang lebih cepat kayaknya kalau stres tuh. Ini ada kaitannya waktu kamu sempat sharing cerita kamu pernah ada di bad relationship itu memicu dari situ juga kemudian Kayaknya hormon nggak kamu ada sih. bergejolak begitu? Kayaknya nggak ada sih, itu lebih ke pola hidup aja sih lo, kayak makannya kotor. Karena kan aku junk food banget ya anaknya tadinya. Oke. Tadinya ya? Iya, sampai akhirnya sekarang yang sehat-sehat aja deh gitu. Oke, baiklah. Nah, yang berikut kita tanya nih, daripada Silly diem-diem aja di pojokan kan bayarnya udah mahal ya dari Korea ya. Li, jadi bener nggak tangan kamu tuh berdarah gara-gara kamu tuh berantem sama si bapak itu? Bapak Selain itu? berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rupi. Bapak itu? Secret. Nah,